Kalau kita tinggal di pegunungan, misal kata kita mau mandi, kita harus mengambil air dari sumur menggunakan tong seperti ini. Ini dia. Ini adalah ulam raja. Namun di sini banyak yang tidak tahu. Padahal tanaman ini bisa dibuat sambal. Kenapa lebih memilih merantau daripada tinggal dan berkebun di kampung sendiri? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, berkebun di kampung sendiri, walaupun punya lahan sendiri, tapi kalau kita tidak sambil beternak, itu juga agak sulit ekonomi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau misal kata kita bertani, tidak kita kerjakan sendiri, untungnya sangat sedikit. Dan ini berdasarkan apa yang saya alami juga, berdasarkan info-info sekitar warga di sini. Jadi kenapa warga di sini kebanyakan memelihara sapi, lembu itu sebagai bentuk tabungan, yang dimana sewaktu-waktu kalau ada kebutuhan besar bisa dijual anaknya dan maknya masih bisa dipelihara lagi. Kalau berkebun tanam jagung bang, hasilnya untung atau tidak? Nah, di sini Bang Toha berada di area ladang kebun jagung. Kalau kita bertanam jagung dengan lahan yang sedikit seperti ini atau lahan yang tidak luas, untungnya pun juga tidak banyak, sahabat-sahabatku semua. Jadi bisa dikatakan untung, tapi sangat nipis. Jadi bukan untung yang berjuta-juta, apalagi sampai puluhan juta. Enggak, sahabatku semua. Kalau di sini ada tanaman yang dimana sekali tanam langsung 2 tanaman. Di antara salah satunya ada tanaman kacang merah juga. Jagung dengan kacang merah. Namun kalau untuk lahan jagung yang seperti ini hanya untung sedikit. Jadi petani di desa itu memang seperti buah si malakama. Untung juga nggak banyak. Di sisi lain kadang terlihat seolah-olah, wah jadi petani di perkampungan, di desa, hasilnya banyak. Iya kalau tanamannya berhasil. Tapi kalau tanamannya tidak berhasil, ya rugi. Kalau tanaman seperti ini sudah dikategorikan rugi, tidak untung, karena jagungnya kurus. Di sini warga sebagian juga ada yang menanam buah gedondong. Sebenarnya kalau buah gedondong ini lebih menguntungkan, sahabatku semua. Tapi sayang warga di sini untuk menanam buah gedondong ini juga sedikit. Ini juga dikatakan gagal. Kalau sudah gagal seperti ini, pastinya rugi. Ruginya sudah capek-capek, sudah penat-penat, ujung-ujungnya biasanya ini akan menjadi makanan lembu. Jadi tidak untung. Tidak semestinya kalau menjadi petani di kampung terus sejahtera, itu juga tidak semestinya. Hidup di kampung seperti ini memang perlu kerja keras, sahabatku semua. Dulu waktu Bang Toha merantau di Malaysia, sering kena hujatan. Indonesia itu tanahnya luas, subur-subur. Iya, subur-subur. Itu kalau mungkin tinggal di daerah lain. Tapi kalau tinggal di daerah yang pegunungan seperti ini, harus bergantung kepada cuaca. Kalau cuacanya bagus, tanamannya juga sangat bagus. Kalau cuacanya jelek, tanamannya pun juga jelek, tidak tumbuh subur. Kalau untuk keamanan, bagaimana Bang di desa, di kampung pegunungan? Alhamdulillah, kalau untuk keamanan di kampung pegunungan ini masih aman-aman saja, sahabatku semua. Di sini untuk rumah kambing atau rumah lembu
juga jauh daripada perkampungan, tapi aman-aman saja. Ini ada rumah kambing. Ini juga jauh dari rumah perkampungan. Di sana ada rumah lembu. Jadi kalau untuk keamanan di kampung pegunungan, insya Allah aman. Di sana juga ada rumah lembu. Jadi di sini untuk rumah lembunya itu berada di kebun. Ada bapak tani juga di sana. Oke sahabatku semua, kita lanjut naik ke atas lagi. Ini juga rumah lembu. Jadi kalau di sini untuk rumah lembu, rumah kambing jauh dari rumah warga kampung. Kali ini kita memasuki area perkampungannya lagi, sahabat-sahabat semua. Jadi di sini Bang Toha juga akan tunjukkan sisi kehidupan di kampung. Dan di sini kita bisa melihat cara warga mengelola tembakau. Jadi di sini mayoritas warga sebagai petani, ada yang petani tembakau, ada yang petani jagung. Kalau petani tembakau ini hasilnya cukup lumayan, cuma pengelolaannya saja yang agak rumit. Dan kita bisa lihat sebagian pohon tembakau masih ada, sebagian sudah ditebang. Biasanya kalau sudah umur usia tua, ditebang kemudian nanti akan ditanami kembali. Di situ tembakau dikeringkan. Jadi kalau untuk harga tembakau ini cukup lumayan dibandingkan menjadi petani jagung. Dan di sini kita menjumpai sebuah bangunan masjid yang ada di perkampungan pegunungan. Seperti ini bangunan masjidnya sahabatku semua. Kalau untuk bangunan masjid seperti ini masih tergolong dengan khas tradisionalnya. Kebanyakan bangunan masjid sekarang sudah diubah ke lebih arah modern ya. Namun juga tidak meninggalkan ciri khas tradisionalnya. Nah, sahabat-sahabatku semua, ada yang unik di Indonesia ya. Jadi, barang-barang seperti ini dijual secara keliling. Kalau kita di Malaysia, mungkin kita bisa menjumpainya barang-barang seperti ini di kedai 2 ringgit. Tapi kalau di Indonesia, 1000 cara orang cari makan. Jadi, jual barang-barang seperti penyapu, selipe, seperti alat-alat masak, dijual menggunakan mobil secara keliling. Jadi dari kampung ke kampung keliling untuk menjual barang-barang seperti ini sahabatku semua. Oke, kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya. Di video kali ini, di sepanjang sudut, di sepanjang perjalanan ada kisah cerita yang berbeda. Dari mulai kisah para petani, dari mulai sisi-sisi kehidupan di sini. Oke, sahabat-sahabatku semua, Bang Toha juga akan menunjukkan yang dimana kalau di Malaysia dijadikan sayur, tapi kalau di kampung di sini dijadikan tanaman bunga. Ini dia. Ini adalah ulam raja. Namun di sini banyak yang tidak tahu. Padahal tanaman ini bisa dibuat sambal. Jadi misal kata masak sambal pakai ulam ini memang sangat sedap. Di sisi lain warga di sini belum tahu loh kalau ini bisa dijadikan ulam atau lalapan. Tapi dijadikan tanaman bunga atau tanaman hias. Padahal daun ini sedap sangat. Apalagi kalau masak sambal belacan. Tak ada orangnya. Kalau ada orangnya mungkin Bang Toha minta itu dibuat sambal belacan, memang sangat mantap. Di sini kita juga melihat petani yang baru saja pulang daripada ladang. Sapi di sini juga bermanfaat untuk bagi warga kampung dan juga petani-petani sekitar.
Sepanjang Bang Toha berjalan, baru menjumpai rumah yang ada mobilnya. Jadi di sini memang yang punya mobil itu jarang-jarang, sahabatku semua. Oke Mas, kita lanjut ke sana. Ya. Kalau untuk rumah warga kampung di sini, atapnya menggunakan tanah liat, sahabatku semua, yang dimana disebut genteng. Nah, genteng ini juga masih dibuat dengan secara tradisional. Nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana kampung yang dimana kampung tersebut menjadi salah satu pembuatan atap rumah menggunakan tanah liat. Dan seperti inilah nuansa perkampungan yang ada di atas pegunungan. Dan rumahnya Bang Toha itu jauh berada di sana, sahabatku semua. Memang perjalanan kali ini cukup lumayan sangat jauh. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha di sini, dan sahabatku semua bisa melihat sisi-sisi kehidupan yang ada di perkampungan Indonesia. Salah satu buah mangga yang cukup mahal di Malaysia namanya buah mangga harum manis. Tapi kalau di sini mangga harum manis harganya itu sangat murah, sahabatku semua. Dan pohon mangga harum manis di sini memang cukup lumayan tumbuh subur. Kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia ramai yang berkomentar, Bang, kalau di atas pegunungan buah-buahannya yang tumbuh subur apa sih? Di sini yang tumbuh subur jambu air. Jadi jambu air di sini cukup sangat subur dan berbuah sangat melimpah, sahabat semua. Kita turun ke bawah lagi ya, sambil eksplor nuansa perkampungan di sini. Di sini kalau untuk masjid itu memang cukup lumayan sangat banyak, sahabatku semua. Tadi Bang Toha di sebelah sana juga ada masjid. Di sebelah sini lagi juga ada masjid. Namun kalau untuk masjid di sini tidak begitu terlalu besar, beda dengan masjid-masjid yang berada di bawah atau di kampung yang di bawah pegunungan. Oh, ternyata ada mobil lagi Mas sini. Terhitung yang punya mobil di sini tadi ada 4 rumah. Kita juga bisa melihat makcik yang baru pulang dari kebun membawa buah pisang. Jadi kalau rumah di pegunungan seperti ini ya, turun ada rumah, naik bukit ada rumah, jadi bertingkat-tingkat. Ini hasil tembakau dari pertanian warga kampung sekitar. Kalau untuk buah petik di sini memang tumbuh sangat subur. Ada yang punya mobil lagi Mas, nih. Oh, mobil kancil. Yang ini musolanya, sahabat semua. Warga di sini masih menggunakan kayu bakar untuk dibuat masak. Ini ada buah sukun. Kalau kita tinggal di pegunungan, memang udaranya itu sangat sejuk, sahabatku semua. Meskipun terlihat panas, tapi untuk cuacanya tidak panas, melainkan sejuk. Dan di sini kita juga terjumpa surau. Kalau surau di kampung-kampung Indonesia itu memang sangat banyak, sahabatku semua. Jadi setiap RT itu bisa buat surau. Di sini kebanyakan untuk daerahnya itu penghasil buah jambu air. Rata-rata setiap rumah ada pokok buah jambu air. Kalau kita tinggal di pegunungan, misal kata kita mau mandi, kita harus mengambil air dari sumur menggunakan tong seperti ini. Jadi tong-tong inilah dimanfaatkan warga untuk sebagai mengambil air. Dan di sini kita akan melihat sumurnya.
Nah, ini dia sumurnya. Ini adalah sumber mata air daripada pegunungan, yang dimana air ini daripada bebatuan. Jadi airnya sangat jernih. Di sini dimanfaatkan warga untuk mandi. Jadi seperti ini sumurnya. Dan meskipun ini tidak dalam, tapi airnya tidak habis-habis meskipun musim kemarau. Jadi sumber mata air inilah yang digunakan warga untuk masak, mandi. Biasanya warga menggunakan manual, tidak pakai mesin. Jadi biar adil ya. Kalau pakai mesin, dikasih mesin di sini, nanti ujung-ujungnya bisa kecoh lah. Jadi semuanya menggunakan manual. Kita lihat airnya Mas ya. Kita lihat airnya. Segini saja. Kita cedok. Untuk basuh kaki. Airnya sejuk untuk cuci muka. Lihat Mas, airnya benar-benar sangat jernih karena ini air daripada pegunungan. Wah, seger. Airnya itu sejuk. Tanpa dipetik es, sangat sejuk. Dan ini juga boleh langsung diminum. Kemarin banyak sahabat-sahabat yang bertanya, terutama sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, untuk air bagaimana di sana warga kampungnya? Untuk air kalau di daerah pegunungan ya menggunakan sumber mata air daripada pegunungan. Jadi disitulah batu-batu tersebut mengeluarkan mata air. Oke, kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya. Nampak tidak dalam, tapi di sini airnya memang tidak pernah habis dan begitu sangat jernih. Dan di sebelahnya sini ada sayur talas yang dimana kalau dimasak asam ini sangat enak sahabatku semua. Dan ini siapa saja boleh mengambilnya. Dan sumurnya di sini juga ada sumur Mas. Kita berhenti di sini Mas, ada sumur. Masih ada sumurnya atau tidak? Jadi seperti inilah sumur-sumur di pegunungan sahabat semua. Oh, ternyata masih ada sumurnya. Ini dia. Ini pun juga daripada sumber mata air yang secara alami dari atas gunung sana. Kemudian di sini dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Tapi tidak habis-habis sahabatku semua. Kalau musim kemarau, orang itu ramai beratur ya di sini ambil air. Karena ini tidak musim kemarau, jadinya tidak ramai orang yang ambil. Biasanya kalau musim kemarau, kampung-kampung sebelah sana juga ambil air di sini. Ini ada ibu-ibu yang sedang mau mandi. Di perjalanan kali ini, setiap langkah akan mengisahkan cerita-cerita tentang kehidupan di perkampungan pegunungan. Suraunya juga sangat indah sahabat semua. Di sini biasanya surau juga dimanfaatkan untuk anak-anak mengaji ya. Jadi di surau disinilah tempat anak-anak belajar mengaji juga. Untuk jalanan di kampung pegunungan di sini memang ya jalanannya seperti ini sahabatku semua. Jadi jalanannya memang agak kurang oke lah, tapi ini sudah cukup oke lah. Jadi perlu pelan-pelan dalam berkendara. Kita akan turun ke bawah sahabat-sahabatku semua. Di sini kita melihat tulisan RT RW. RT itu rukun tetangga, RW rukun warga. Jadi di jalan lorong situ juga masih ada perkampungan.
Tapi kali ini Bang Toha turun bawah. Pelan-pelan Mas, hati-hati Mas. Untuk jalanannya memang, aduh, ini perlu waspada juga. Karena kalau jalanan seperti ini laju-laju bisa-bisa jatuh Mas ya. Bisa-bisa jatuh. Di sini kita juga melihat rumah sapi atau kandang lembu. Jadi kandang-kandang lembu di daerah pegunungan di sini jauh daripada rumah perkampungan. Ada buah betik. Kalau yang buah betik seperti ini buah betik liar sahabatku semua. Dan di sana kita bisa melihat perkampungan di bawah pegunungan. Waduh, jalanannya ekstrim bener ini. Ini sudah nggak dibangun berapa tahun ya Allah ya Rabbi. Kita turun, saya turun Mas, saya turun. Jadi saya nggak berani naik motor sahabatku semua. Ini jalanannya lihat ekstrim banget. Loh. Ini udah berapa tahun nggak dibangun. Tapi ini memang jalan kebun ya. Kalau jalan kebun di Indonesia ya seperti ini. Beda dengan di negara tetangga, di Malaysia. Kalau di Malaysia saya sering masuk jalan kebun, itu juga agak bagus lah. Tidak seperti ini. Ini jalan kebun sahabatku semua. Kalau jalan yang utamanya cukup lumayan bagus. Cuma kalau kita lalu jalan utama, pulangnya itu jauh sangat. Pulangnya jauh sangat, butuh waktu berjam-jam. Kalau jalan kebun di sini, kita bisa melihat rumah-rumah lembu para warga di sini. Ini rumah lembu juga. Jadi kalau kita hidup di kampung, memang harus wajib punya lembu. Kalau tidak punya lembu, sangat rugi sahabatku semua. Kalau kita bergantung dari hasil ladang juga tidak cukup. Apalagi kalau kita hanya bertani, tanam jagung, hasilnya pun untung nipis. Ini juga rumah lembu. Ada mas-mas yang jualan sahabatku semua. Jadi mas-mas di sini kalau jualan itu keliling. Jadi hari ini Bang Toha lalu jalan kebun. Betik kampung itu besar sangat sahabatku semua kalau berbuah. Biar sahabat-sahabat yang menonton daripada Malaysia juga serasa diajak jalan-jalan di ladang kebun di Indonesia. Ini ladang jagung sahabatku semua. Masih jauh lagi Mas? Masih. Jadi masih jauh lagi. Sebenarnya kita nggak pakai motor ini Mas ya. Kalau pakai motor skuter itu kurang kuat sahabatku semua. Ya, motor trail. Harus pakai motor trail. Kalau pakai motor skuter itu untuk naik-naik itu agak bahaya. Sebab hari ini kita lalu jalan yang benar-benar sangat ekstrim. Oke Bang Toha skip dulu, nanti kalau sudah sampai ke bawah Bang Toha tunjukkan lagi ya. Sebab ini jalannya sangat ekstrim. Nah, di sini kita bisa melihat Pak Tani yang sedang mengolah tanah. Halo Pak. Nah, di sini petani di sini mengelola tanahnya masih menggunakan cara manual, cara tradisional. Lihat jalanannya ekstrim banget. Kita melalui, Harus punya SIM. kita melalui beberapa jalanan yang agak menegangkan. Oke Bang Toha skip dulu ini karena agak bahaya, takut handphonenya Bang Toha jatuh. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh dan ekstrim, alhamdulillah kali ini Bang Toha turun di bawah dengan selamat.
Dan tadi Bang Toha naik di atas pegunungan di sana. Ini kalau kamera depan nggak nampak ya, nanti Bang Toha pakai kamera belakang. Dan di sini alhamdulillah suasana kampungnya damai. Kita bisa melihat sawah padi, kiri kanan juga sawah padi. Dan habis turun gunung yang menegangkan, alhamdulillah ada keindahan yang begitu sangat luar biasa. Dari sini kita bisa melihat suasana kedamaian, ketenangan orang kampung di sini. Hidup dengan penuh tentram. Dan di sini untuk area tepi jalannya juga ditanami pohon cemara. Udaranya pun makin sejuk. Dari atas gunung, paling atas ya tadi Bang Toha, turun ke bawah. Dan sekarang Bang Toha mau melanjutkan perjalanan selanjutnya. Videonya agak panjang, tapi di setiap langkah akan mengisahkan cerita-cerita yang berbeda. Semakin saya penasaran karena di sini nampaknya ada bangunan yang terbengkalai. Dan ternyata kalau dilihat, ini nampaknya mungkin dulu tempat wisata ya. Ada kolam renangnya juga sahabatku semua. Tempat bermain anak-anak. Tapi sekarang semuanya nampak tidak terurus. Dan di sebelah sini kita bisa melihat kebun tembakau yang begitu sangat menghijau dan subur. Tanaman tembakau di sini begitu sangat tumbuh subur sahabatku semua. Kita bisa lihat daunnya begitu sangat lebar besar. Dan di sini ada makcik-makcik yang sedang cari rumput. Kalau kita berkebun dengan tanah yang seluas seperti ini, untungnya cukup lumayan banyak. Namun di sisi lain, kalau kita misalnya berkebun dengan tanah yang tidak luas, ya untungnya hanya sedikit. Nampaknya ini dulu tempat wisata, tapi sekarang sudah terbengkalai. Oke sahabat-sahabatku semua, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Tanaman tembakau di sini begitu sangat tumbuh subur sahabatku semua. Kita bisa lihat daunnya begitu sangat lebar besar. Dan di sini ada makcik-makcik yang sedang cari rumput. Kalau kita berkebun dengan tanah yang seluas seperti ini, untungnya cukup lumayan banyak. Namun di sisi lain, kalau kita misalnya berkebun dengan tanah yang tidak luas, ya untungnya hanya sedikit. Nampaknya ini dulu tempat wisata, tapi sekarang sudah terbengkalai. Oke sahabat-sahabatku semua, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Kalau yang ini merupakan salah satu daerah yang di mana perkampungan yang berada di bawah pegunungan. Alhamdulillah Bang Toha sudah turun dengan selamat. Mungkin videonya akhir ceritanya sampai di sini saja. Next insya Allah nanti kalau ada waktu Bang Toha akan masuk perkampungan yang agak lebih pedalaman lagi. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, vlog seputar kehidupan TKI yang bekerja di Malaysia. Kalau saat ini Bang Toha tengah cuti pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.